pertemuan terakhir ya kalau nggak salah ya. Di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya pada sehat semua, kemudian dalam keadaan sehat, kemudian bisa menerima materi kali ini ya. Sebenarnya di materi kali ini lebih ke aplikatif ya, aplikatif yang ada OS yang ada pada saat sekarang ini gitu. Seperti itu. Kemudian biasanya kalau untuk OS itu biasanya kalau untuk OS dia yang sering muncul pertanyaan biasanya yang file system, kemudian I/O, kemudian sama virtual memory kayak tadi gitu ya. Jadi kayak ada soal akses untuk file akses gitu seperti itu, kemudian konsepnya, kemudian konsep dari virtual memory seperti apa, seperti itu. Kemudian ada pengertian-pengertian, bisa pengertian kayak DMA itu apa gitu, seperti itu. Kemudian MMU kayak gitu, memory management unit gitu. Itu seperti itu. Kemudian ada page fault, nah itu harus dikuasai ya. Jadi pengertian-pengertiannya. Untuk bukunya di buku Starling nanti bisa di-download aja, cari di Google. Kemarin saya download ada lumayan, ada yang ketujuh ya. Yang ketujuh, jadi nanti tinggal download aja. Nanti untuk biasanya sih kebanyakan yang biasanya pengertian-pengertian tuh ya, seperti itu pengertian, kemudian sama konsep. Kalau hitung-hitungan kayak kemarin aja ya, ada page fault, kemudian file access, seperti itu biasanya kalau UAS seperti itu. Terus untuk pertemuan kali ini kita lebih ke membahas tentang semuanya ya, dari dari file, kemudian dari memori, kemudian proses, kemudian ada synchronization, kemudian teknologi yang terbaru OS seperti ada Windows, kemudian Unix, di Linux, kemudian ada juga Android yang terbaru ya. Kita menggunakan buku Starling, William Starling, karena dia lebih update info-info terbaru tentang OS. Gitu. Kalau di bukunya Pak Ono Purbo ada bukunya OS Operating System, saya udah baca. Nah itu lebih ini lagi, dia lebih kontroversi. Jadi kita bisa membuat OS sendiri gitu. Kita bisa bikin OS, tapi scratch-nya dari Linux. Ya gitu. Jadi kita bikin OS dari awal. Mungkin kalau yang tertarik bisa baca bukunya Pak Ono tentang open source ya, tentang OS operating system. Jadi dia bikin sendiri. Jadi tujuan itu adalah kita bisa membuat sendiri operating system yang kita mau seperti itu. Memang bahasanya agak-agak tinggi, dia lebih to the point, jadi tidak dari awal, dari dasar-dasar gitu. Jadi kita bisa membuat aplikasi atau OS yang kita mau. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan ada yang tertarik membahas tentang OS atau mau penelitiannya tentang OS, biasanya OS itu kan dia dasar ya, karena dasar meliputi semuanya, ada jaringan, kemudian ada web ya. Web itu masuk juga sebenarnya, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipakai banget ya. Yang sering banget dipakai itu biasanya kalau
di perusahaan yang biasa dipakai dia sistem admin. Nah itu dia pasti dia harus menguasai konsep dari OS gitu, mulai dari file system, kemudian kapasitas hard disk, kemudian data center. Di data center juga tuh di perusahaan kan setiap perusahaan pasti punya data center. Nah nanti kalau misalkan kita berkecimpung di situ, itu bisa menggunakan pelajaran dari OS ini gitu. Kayak misalnya teknologi penyimpanan terbaru, kemudian tekniknya kayak ada teknik RAID gitu. Kemudian kalau di perusahaan kan ada kayak semacam data center, kemudian ada DRC-nya. Nah DRC itu kayak semacam backup-an dari data center gitu. Nah itu data center itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan corporate yang udah besar, nah itu dia pakai itu. Nah itu bisa dipelajari lebih lanjut lagi gitu. Kemudian apalagi selain sistem admin ada network administrator. Nah itu network administrator juga dia harus menguasai OS ini, operating system gitu, dasar-dasarnya. Kemudian selain itu yang paling baru itu ada namanya DevOps. Nah ini terbaru ya. Saya juga baru tahu ternyata dia gabungan antara programmer, yang setahu saya ya, programmer sama admin, sistem admin gitu, administrator gitu, atau sistem admin. Nah itu jadi dia gabungan antara keduanya, itu namanya DevOps kalau nggak salah. Nah itu kita bisa tahu juga perkembangannya dari situ, kayak misalkan ada penyimpanan terbaru, misalnya ada Docker gitu kan, ada Kubernetes. Nah itu bisa dipelajari di situ. Biasanya orang-orang hardware ya, yang hardware atau yang bekerja di bagian server. Gitu. Nah, itu mungkin sekilas tentang kita mempelajari ini. Salah satunya adalah bisa paham dasar-dasar dari OS itu sendiri ya. Oke, saya share screen. Jadi lebih kayak study. Study itu maksudnya bisa ditemukan untuk OS di mana aja, OS yang terbaru gitu. Jadi ada struktur, kemudian proses and read, concurrency, scheduling, ini yang sebelum-sebelumnya, tapi dia lebih ke aplikatif ya. Memory management sama file system. Nah ini arsitektur. Kalau selain OS tuh ada mata kuliah. Kalau dulu saya karena sains itu ngambilnya mata kuliah mikroprosesor atau microcontroller. Nah ini sama persis seperti ini. Microcontroller itu yang dipelajari adalah Windows arsitektur. Ya. Suaranya bisa kedengeran ya? Itu dia. Bisa kok Pak. Saya ya kira ada masalah suara. Oke, kita lanjut ke Windows arsitektur. Nah ini di Windows ada namanya dibagi menjadi dua, sama seperti di Linux sama Unix ya, ada namanya kernel mode, ada user mode. Sama kayak kemarin kita bahasnya ada nama user space, ada kernel space ya. Nah, ini di Windows tuh ada namanya HAL, hardware abstraction layer. Kemudian di atasnya ada layer kernel.
Nah, di atas kernel ini namanya kernel mode callable interface. Nah, ini di dalamnya ada fungsi-fungsi untuk file system cache, kemudian ada object manager, ada I/O, kemudian ada power manager, security. Nah, ini virtual memory masuk ke dalam sini, ke kernel ini. Di atasnya layer HAL ya, hardware abstraction layer, configuration registry. Nah, ini nanti di MINUSMA itu ada link untuk Windows registry. Nah, itu Windows registry itu kalau yang pernah ngotak-ngatik atau ngoprek Windows dulu di Windows, atau kalau yang Windows 10 ya udah jarang ngoprek. Kalau dulu tuh pernah ngoprek yang Windows XP ya, Windows XP, kemudian Windows 98 yang sudah pernah dulu. Kalau Windows 7 udah jarang, nggak pernah sih. Nah, itu bisa namanya registry, Windows registry. Nanti kalau misalnya kita mau jalanin, kita masuk ke Windows, kemudian masuk ke run, diketik aja regedit gitu. regedit gitu. Registry editor itu. Nah, itu registry itu fungsinya adalah ini dia, penghubung antara kernel sama si aplikasi OS, hardware sama OS-nya kayak gitu. Nah, itu di Windows registry. Nah, itu kalau orang-orang yang iseng dalam tanda kutip ya, maksudnya orang yang kreatif, maksudnya dia mengubah tampilan Windows tuh bisa macam-macam gitu. Misalnya ada tampilan, mau mengubah tampilan RAM-nya itu nggak muncul, bisa di editnya di registry, Windows registry. Kemudian mau tampilan dari desktopnya berubah bisa juga. Nah, itu di registry juga, diedit gitu. Nah, itu tampilannya kalau nggak salah ada di linknya ya, ada YouTube ya, di link di Windows di Windows registry namanya. Saya cari ya. Keluar ya. Nah, Windows registry ini seperti ini ya. Bentar, saya stop dulu. Saya share screen karena saya nggak pakai Windows. Cari di Google aja ya. Nah, ini namanya Windows registry nih. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan dokumen tahun kapan ini? Kayak Windows 98 yang ini. Nah, ini kayak yang Windows yang Windows XP kayaknya ini. Nah, ini tampilan kayak gini ya. Ada komputer, kemudian ada haki itu kayak hotkey. Ada class, ada mesin, bawahnya ada sistem, ada program. Nah, itu biasanya diedit di sininya nih. Kan ada name, ada type, ada data. Nah, kemudian diketik ini, diklik 2 kali, ini bisa dilihat, nanti diganti nilainya gitu. Nah, ini dulu namanya sering pakai Windows registry. Nggak tahu kalau di Windows 10 ya. Kayaknya sih masih kalau di Windows. Diketik aja regedit di running programnya, di Windows running regedit. Nah, ini munculnya seperti ini nanti. Nah, ini dia bisa ngubah, kalau zaman dulu tuh bisa ngubah
tampilan dari Windows, kemudian bisa, kalau zaman dulu kan misalnya mau ngedit-ngedit tuh udah tahu tuh, jadi menggunakan run. Nah ini dia bisa diubah atau diedit registry editornya itu di run-nya, jadi run-nya nggak muncul di Windows. Nanti pas kita masuk Windows nggak ada running-nya, jadi nggak bisa diedit-edit atau diapa-apain gitu. Jadi kayak sama si adminnya itu, administratornya dibikin Windows-nya itu hanya sekedar buat browsing aja gitu bisa. Nah ini bisa di Windows Registry. Nah ini strukturnya ada di Stalin ya, di Windows Stalin. Nah, ini kernel mode sampai sini. Kemudian ada user mode. User mode ini udah masuk ke aplikasi. Ada Win32, POSIX. Kemudian ada Windows Explorer, Task Manager. Nah ini aplikasi di atas ini. Nah ini SVC host. Nah ini dulu, kalau nggak salah saya pernah ngasih tahu aplikasi Explorer ya, sistem Explorer kalau nggak salah. Nah ini bisa ketahuan service-service yang jalan di dalam Windows, misalnya service.x, kemudian Explorer, kemudian ada Win Management, .xx ini executable file ya, file eksekusi. Nah itu service-service-nya bisa kelihatan kalau di Explorer, aplikasi sistem Explorer. Nah ini WinLogon, LSASS. Nah kalau zaman dulu, kalau kita mengetahui ada virus atau enggak di dalam komputer, biasanya ngelihatnya di situ, apa sih namanya, di Windows, untuk melihat service-service yang ada yang muncul, tinggal kontrol alt del gitu ya, muncul. Nah itu ada muncul proses-proses yang ada atau jalan pada saat itu. Nah itu masuknya ke user mode. Nah ini kalau kernel mode dia lebih nggak kelihatan ya, nggak ketahuan dalam-dalamannya. Nah ini Unix, nah, ini versi terbaru Unix ya, modern Unix system. Ini mencakup semuanya ya yang Unix. Unix itu termasuk dari turunannya sama keturunannya, yaitu Linux, kemudian masuk juga Mac. Windows sudah seperti ini juga, tapi sudah banyak diubah atau diedit. Konfigurasi pada umumnya seperti ini, ada common facilities. Nah kemudian ini ada exec switch. Nah, ini dia kayak semacam sistem call gitu. Kemudian ada virtual memory framework di dalam Unix, udah ada juga. Kemudian ada block device switch antara disk driver sama tape driver, lebih ke tempat penyimpanan. Kemudian ada streams, network driver. Nah ini dia lebih ke jaringan ya, ke internet atau komunikasi antar device gitu ya. Kemudian scheduler framework. Nah ini ada sistem proses, time sharing. Kemudian ada VNode, VFS, virtual file system nih ada NFS, RFS, FFS. Nah ini kelebihan dari Unix tuh ini ya, ada VNode namanya, virtual node. Node itu kayak semacam ketika kita copy file atau delete file, nah itu disebutnya node gitu. Jadi jumlah file atau objek yang kita buat di dalam OS tersebut, itu node.
Nah, ini yang terbaru yaitu Android Architecture. Nah, ini ada yang kurang yaitu Linux Architecture. Sama Mac ya, Mac nggak disebutin karena memang di Starlink dia nggak dihubungin ya Mac ya, atau OS X yang baru ya namanya, bukan MacBook ya. OS X. Nah, kalau di Starlink dia ada juga sebenarnya Linux juga dibahas. Nah, kalau ini nggak dibahas, langsung ke Android Architecture. Nah, di Android Architecture ini sebenarnya adalah turunan dari Unix juga, tapi dia ngambil komponen-komponen dari Linux dan dia open source ya. Dulu di Android itu dia masuk perusahaannya Android namanya, Android Inc. Tapi sekarang udah dibeli sama si Google ya. Makanya Android udah ini ya apa istilahnya. Jadi Google itu perusahaan yang besar gitu ya, sudah membeli banyak aplikasi dan salah satunya ini si Android ini. Nah, Android ini memiliki kelebihan dibandingkan Linux ya. Dia basisnya Linux tapi dia tidak bisa jalan di Linux. Dia khusus di aplikasi mobile ya, atau internet aplikasi internet gitu ya, yang ada di mobile atau di tab atau di yang bisa kita bawa gitu. Nah, ini terdiri atas nah ini ada Linux kernel, ada HAL sama kayak di Windows, kemudian dia ada namanya Android System Service. Nah, ini dia kelebihannya nih punya namanya binder IPC, nanti dibahas ya di mau ke akhir-akhir materi. Binder IPC itu apa? Jadi dia menghubungkan antara aplikasi dan Android System Services. Android System Services itu apa aja ya ini ya, ada media player, services, kamera. Karena dia beda banget ya sama si Linux. Kalau Linux dia lebih ke PC atau personal komputer atau ke server ya. Sedangkan untuk Android lebih khusus ke mobile. Makanya dia ada namanya media player, kemudian ada audio, kamera, sama media-media service yang lain kayak yang terbaru kayak finger device ya. Jadi kita masuk nggak pakai masukin sandi atau password, tapi pakai di fingerprint gitu, langsung kebuka OS-nya kita. Nah, itu termasuk Android System Services. Yang gitu. Kemudian di bawahnya ada Android Runtime, dan ada hardware abstraction layer HAL. Ini kayak tadi yang di Windows tadi. Nah, ini terakhir Linux kernel. Linux kernel itu terdiri atas kamera driver, audio driver, display driver, sama yang lain. Jadi dia makin ke sini tuh kalau dilihatnya makin ke bawah itu makin primitif ya. Maksudnya primitif itu makin menggunakan berhubungan dengan mesin ya, bahasa mesinnya. Jadi kernel itu dia udah paling bawah dia. Berhubungan antara OS sama si hardware-nya itu yaitu berupa mobile atau handphone ya, atau tab. Seperti itu. Ini paling atas itu yang paling cerdas, pastinya kita bisa bikin aplikasi, dan aplikasi itu bisa kita mengerti gitu algoritmanya atau cara memprosesnya itu bisa kita pahami, yaitu yang paling atas ini di aplikasi ini. Nah, ini selanjutnya di proses entry. Ya, sebelum yang ini sebenarnya ada monolitik, ada
kritik ya, sebentar saya kasih tahu. Ini ada untuk yang di Linux-nya sendiri. Nah, ini di Linux-nya sendiri ada user space, ada kernel space. Nah, ini ada libraries, system daemon, shell, tools. Nah, ini ada Linux kernel. Nah, ini tadi ada scheduler, driver, security, networking. Nah, biasanya kalau yang sering dipertanyakan adalah di Windows, kenapa dia sering kalau misalkan ada hardware kita pasang gitu ya di laptop atau di PC, itu sering minta ini ya, aplikasi atau driver, pernah nggak? Nah, itu dia lebih ke sebenarnya ke kernel. Tapi mungkin kalau sekarang udah nggak kayak gitu ya. Kalau dulu tuh kalau saya tuh dulu kalau nginstal aplikasi atau kita pasang hardware misalnya di mainboard, misalnya NIC ya, Network Interface Card ya. Nah, itu Windows-nya itu kadang-kadang nggak ngedetect gitu. Jadi nggak berjalan. Makanya harus diinstal dulu di apa namanya driver ya, driver kalau zaman dulu tuh, driver atau aplikasi yang menghubungkan antara hardware tadi, NIC card tadi, network interface card tadi ke OS-nya, misalnya Windows XP dulu tuh. Nah, jadi kita pakai driver, kita install dulu pakai CD-ROM. Ini banget ya, jadul banget. CD-ROM diinstal seperti biasa aja, yang diinstal manual satu-satu kayak gitu. Nah, itu dulu seperti itu di Windows. Mungkin kalau di Windows 10, Windows 10 dia mungkin udah update ya semuanya. Jadi kalau apa namanya ada hardware yang baru biasanya langsung ke detect ya. Sama kayak di Linux juga kayak gitu. Zaman dulu tuh kalau ada apa kayak kita colokin USB atau flash disk, nah itu dia nggak kedetek. Kita harus ini dulu, nggak otomatis ngedetek ya, tapi kita harus ngetik dulu mount, namanya mounting. Jadi kita mount dulu USB tadi, terus habis itu baru kita ngedetek apa namanya USB atau flash disk kita. Nah itu kalau dulu kayak gitu, kalau sekarang karena sudah ada update kernel, biasanya langsung kalau misalkan ada apa hardware terbaru, dia biasanya langsung ngedetect kayak gitu. Nah di turunannya BSD, contohnya adalah FreeBSD ya. FreeBSD ini file-file yang baru gitu ya, kayak driver itu yang terbaru, hardware yang terbaru itu udah otomatis ngedetect. Ada beberapa vendor yang dia nggak mau, dia ada beberapa, kalau di komunitasnya FreeBSD itu ada vendor graphic card itu nggak mau dia ke apa namanya dibentuk seperti apa open source gitu ya, maksudnya si FreeBSD ini langsung ngedetect. Tapi kalau yang lama-lama, yang jadul-jadul itu udah otomatis ngedetect sama si siapa? Si FreeBSD. FreeBSD itu KOS ya, OS kayak Windows. Cuman ini dia namanya BSD, dia masuk ke Unix juga, Unix namanya FreeBSD. BSD itu kan punyanya Berkeley ya, Universitas Berkeley. Nah itu dia bayar sama kayak punyanya IBM. Nah itu dia Unix juga. Unix namanya tuh vSeries. Kalau di server dia namanya vSeries. Kemudian OS-nya namanya IX. Sama kayak HP juga. Hewlett Packard ya. Nah itu juga dia punya bahasa sendiri khusus yang di server. Makanya kalau mau jadi sistem admin itu harus belajar dulu itunya apa
kalau mau jadi engineer-nya IBM atau engineer-nya HP, servernya kan dia beda-beda ya. Nah, masing-masing dia punya bahasa ini sendiri. Apa bahasa, bukan bahasa pemrograman, punya OS-nya sendiri-sendiri. Yaitu kalau IBM dia iX namanya, AIX, kemudian kalau HP itu lupa saya namanya, HP apa ya, lupa. Terus ada Solaris, kayak gitu. Kemudian ada Solaris kalau nggak salah dibeli sama Oracle. Nah, itu dia punya OS sendiri juga. Jadi punya OS-nya sendiri. Terus di IBM juga bisa multiple OS, bisa diinstal Windows, bisa diinstal Linux, bisa diinstal Unix atau FreeBSD gitu. Nah, itu ada namanya X server. X server itu dia server model X. Nah, itu dia bisa diinstal macam-macam ya di mesin servernya dia sendiri. Gitu. Ya, karena saya dulu pernah ini juga sih pernah bergelut di situ juga di vendor yang tadi ya. Nah, ini di Linux ya, ada Linux kernel, ada user space sama kernel space. Sama seperti tadi, yang user space itu lebih ke intelijen ya, lebih ke cerdas, aplikasinya sudah cerdas. Kernel space itu dia yang berhubungan dengan hardware, dia lebih ke bahasa mesin gitu. Bahasa mesin tuh kalau bahasa mesin tuh bahasa assembly namanya. Bahasa assembly biasanya pakai bahasa pakai biner ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, kalau user space dia bahasa yang kita bisa pahami, misalnya bahasa C, kemudian ada Java, yang paling baru adalah Python ya. Nah, Python ini dia sekarang udah banyak dipakai. Nah, itu bisa langsung kita bisa pahami juga dari logika kita sebagai user, terus bisa juga masuk ke kernel, bisa berhubungan dengan kernel juga. Nah, itu lagi naik daun ya si bahasa Python ini sendiri. Nah, kalau ini Unix tadi ya, yang tadi yang ada bola kayak gitu. Nah, ini seperti ini di lapisannya seperti ini. Ada monolitik sama mikrokernel. Ya, itu yang mau saya tambahin sedikit. Lanjut ke sini. Di proses entry di Unix dia lumayan ada agak kompleks ya. Jadi dia ada namanya swap ya. Ini ada namanya ready to run swap, kemudian ada sleep swap, kemudian ini ada sleep memory, ada ini statusnya zombie. Jadi harusnya kan normalnya running, kemudian habis running, kemudian ini apa nih? Ready to run in memory, kemudian create, ini ada fork. Kalau tidak ada cukup memori, dia akan memanggil sistem swapping. Kemudian dia swipe out, swipe in di virtual memory waktu itu ya. Nah, ini kalau misalkan sudah wake up, ini dia statusnya sleep. Kalau misalkan sudah wake up, dia ready to swap. Baru dia swipe out. Nah, kalau misalkan belum, dia statusnya sleep ya. Nah, ini dia kernel itu statusnya sleep. Kalau misalkan tidak dapat atau tidak cukup memori, kalau misalkan cukup maka dia kan statusnya ready atau ready to run langsung. Ada dua pilihan. Nah, ini kalau cukup memorinya. Atau bisa juga ketika run dia ada statusnya di kernel nih
preamp. Preamp itu kayak aplikasi yang dibuat priority ya, prioritas. Jadi harusnya kita jalan dari A sampai Z, A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Nah, ternyata ada job atau proses yang dikerjakan tanpa schedule ya, jadi tidak sesuai dengan schedule, makanya disebut preamp. Seperti itu, maka dia akan statusnya running gitu. Nah, ini ada Unix process state transition. Bedanya dia punya namanya swap. Di swap ini sendiri. Kalau dulu di Linux itu ada swap ya. Jadi ketika kita install OS Linux, jadi dibikin disk ada 2. Yang pertama adalah hard disknya itu sendiri yang berisi tentang OS Linux. Yang kedua swap. Swapnya itu dibikin kapasitasnya 2 kali dari memori utama. Nah, memori utamanya misalnya RAM-nya 4 GB ya. 4 GB, maka swapnya itu dibikin partisi swapnya itu dibikin jadi 8 karena 2 kali dari RAM, 2 kali 4 tadi. Jadi 8 GB minimal untuk swap. Jadi fungsinya itu dia untuk tadi untuk virtual memory. Kalau misalkan ada aplikasi yang tidak kebagian memori atau resource, maka dia akan mengambil swap, kemudian balik lagi ke proses, nanti prosesnya akan berjalan. Nah, ini makanya mengapa di Unix itu lebih lebih cepat dia prosesnya dibandingkan dengan Windows. Misalnya agak-agak codingnya agak nge-lag. Putus tadi ya. Maaf, sebentar. Ya, saya share screen lagi ya. Nah, ini ada Windows Trade. Standby, statusnya ready. Dia akan standby. Kalau sudah standby, kalau resource-nya memadai, maka dia akan status running. Jika sudah running, dia akan berhenti atau terminate. Nanti akan melakukan proses lain lagi. Kayak gitu seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak ada, dia akan statusnya waiting. Waiting kalau misalkan dia waiting ini dia block atau suspend. Kalau misalkan sudah cukup resource-nya, maka dia akan statusnya ready. Nah, ini dia juga di Windows punya namanya preempted. Preempted itu kayak tadi ya, dia bisa menyela prosesnya. Jadi dia statusnya ready, langsung running. Jadi dia tidak ikut antrian ya, kayak gitu. Nah, ini dia ada juga resource available transition. Jadi dia ketika dia menunggu, dia ke transition. Transition itu dia menunggu adanya resource yang available atau enggak. Kalau available dia balik lagi. Kalau enggak available dia masih tetap di sini. Nah, ini Android state transition.
Dia dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Ini dia on create, kemudian on start, on resume, kemudian resume, on pause, on stop, kemudian stop, selesai destroy, activity shutdown, selesai. Nah ini ada beberapa alternatif, misalnya ketika dia pause kan dia dari start, resume, kemudian on pause ya, maka dia akan balik lagi ke on resume. Kalau misalkan dia tidak cukup sama seperti yang konsep awal, yaitu misalnya dia proses tidak memiliki resource, maka dia akan balik lagi ke on resume. Atau bisa juga ketika sudah stop dia akan balik lagi ke restart, jadi dia nggak ke create langsung restart mengulangi proses yang sama. Jadi prosesnya nggak selalu beda, bisa juga sama ya. Seperti itu. Dia on stop kemudian restart, on start. Nah ini bisa juga setelah stop maka dia akan create baru lagi. Baru lagi maksudnya proses yang berbeda. Gitu. Atau bisa juga setelah stop dia berhenti, tidak ada aktivitas. Gitu. Nah ini ada beberapa visible lifetime, ini entire lifetime. Ini bisa kelihatan di visible lifetime-nya di Android State Transition. Nah ini concurrency mechanism, ada pipes, ada message, share memory, semapur, signal. Fungsinya adalah menangani adanya mutex ya. Jadi mutual extension. Jadi ketika ada proses yang bersamaan, bagaimana tidak terjadi bentrok. Jadi dibikin kayak pengaturan, manajemen supaya prosesnya itu dia berjalan dengan baik ya. Nah, ini ada pipes, kemudian ada message, ini beda-beda. Kemudian ada share memory, lebih ke virtual memory, ke share. Kemudian semapur juga kita udah bahas waktu itu. Semapur itu ke kayak ada dua yang kemarin di ujian juga ada, yang semapur biasa sama yang binary. Fungsinya adalah tadi untuk konkurensi, menghindari adanya mutual extension atau starvation gitu. Kemudian signal, fungsinya juga sama, dia untuk membatasi supaya tidak terjadi adanya proses yang masuk secara bersamaan gitu. Sehingga OS-nya jadi tidak hang ya, artinya jalan lancar, tidak ada gangguan. Gitu. Nah ini di Windows juga ada file, process, thread, kemudian ada notification event, kemudian synchronization event, mutex, virtual extension, semapur, wait table, timer. Ini ada di dalam Windows juga ya. Ini definitionnya, notification and announcement that system event has occurred. Thread sets the event, all release, effect on waiting threads. Ini kinerjanya ada synchronization event, kemudian ada mutex, mechanism that provide mutual exclusion, equivalent to binary semapur. Dia mutexnya ke binary semapur, yaitu antara 0 dan 1 ya. Binary, owning thread or other thread release the mutex, one thread release. Nah semapur counter kayak semacam proses counter, kayak hitung, saya menghitung gitu ya. That regulates the number of thread that can use resource. Jadi menghitung itu maksudnya supaya thread-nya itu, prosesnya itu jalan sesuai dengan resource yang dibutuhkan gitu. Kemudian semapur count drop to 0 or release. Ada waitable timer, dia sama kayak semapur juga, fungsinya adalah sebagai counter, menghitung waktunya. That record the passage of time, waktu. Set time arrival or time interval expire or release. Fungsinya dia menentukan waktu tiba dan waktu expire. Intervalnya ya. Kemudian ada file itu ke
an instance of an open file or I/O device, lebih ke I/O manajemennya. Jadi I/O operation completes all release. Nah, ini juga proses program invocation including the address space and resource required to run the program. Jadi ada suatu program di Windows untuk menghandle proses. Kemudian ini juga thread untuk menghandle thread. Nah, ini di Android, nah ini tadi yang disebut tadi binder RPC. Android adds to the kernel a new capability known as binder. Namanya binder. Binder ini apa? Binder itu adalah provide lightweight remote procedure call. Jadi dia namanya binder ini RPC, remote procedure call. Jadinya fungsinya adalah untuk manajemen ya. Jadi dia mengatur memori dan proses yang berjalan suatu OS. Mendapatkan resource yang dibutuhkan. The binder is used to mediate all interaction between two process. Tadi dia memediasi atau menghubungkan interaksi antara dua proses. A component in one process use a call. This call is direct to the binder in the kernel, which pass the call on the destination component in destination process. Jadi si binder ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara kernel sama user atau aplikasi yang sedang berjalan. The return from the destination goes through the binder and delivered to calling component. Makanya disebutnya calling process, sama kayak call, misalnya sistem call ya, seperti itu ya. Itu RPC atau binder ini tersebut. Ini tadi binder itu ada di masalah di paling atas ya. Loadingnya, nah ini binder IPC paling atas. Nah, ini proses operasi dari binder, dari klien. Ini ada proxy, ada binder drive. Nah, ini dia binder driver ini dia menghubungkan antara satu proses dengan proses lain yang ada di dalam kernel. Ada stub, ada service. Ini ada prosesnya dari pertama dari klien ke proxy ke binder drive, dari binder drive ke stub. Kemudian dari stub ke service, dari service balik lagi ke stub, kemudian dari stub ke binder driver, ke kernel, kemudian balik lagi dia ke proxy dan terakhir ke client. Jadi prosesnya itu dia bisa diatur di namanya binder ya. Dia bikin namanya binder driver di dalam kernel ini sendiri. Dari client sampai mendapatkan suatu service. Gitu. Selanjutnya scheduling di Unix itu ada 3. Yang pertama real time, kernel, sama time set. Nah, yang terbaru di SPR 4 dispatch queue, ini dia SPR, lupa saya kepanjangannya. Jadi arsitektur terbaru di Unix Security Class. Nah, ini paling atas ini dia
paling tinggi ya, prioritinya paling bawah adalah paling akhir. Nah, ini ada global value 159 sampai 100, dari 100 sampai 159. Nah, ini scheduling sequence, dia real time paling pertama ya. Jadi kalau misalkan ada aplikasi real time, dia maka harus yang pertama kali dia harus jalan kayak gitu. Guarantee to be select to run before any kernel or time sharing process. In addition, real-time process can make use preemption point to preempt kernel. Jadi di real time itu dia punya global value-nya dari 100 sampai 159 paling tinggi. Dan di bawahnya ada kernel dari 99 sampai dari 99 60. Guarantee to be select to be run before any time sharing process. Jadi dia digaransikan dia itu schedule-nya prioritasnya lebih dulu dibandingkan time share. Nah, ini dia paling lowest priority, yang paling kecil, intent for user application other than real time application. Dia paling kecil urutan priority-nya di dalam Unix. Nah, kalau di Windows ini ada Windows Priority Relationship. Ini ada priority-nya ada dari 0 sampai 15. Kemudian ada dari lowest, ada below. Nah, ini proses priority, ini thread based priority, nah ini thread dynamic priority. Yang paling tinggi itu highest, kemudian bawahnya above, normal, di bawahnya lagi normal, di bawahnya below normal, terakhir lowest, paling kecilnya, ininya apa? Priority-nya. Nah, ini ada best priority. Priority utama dia dibikin di 4 misalnya. Proses. Yang terakhir ini virtual memory. Virtual memory lebih ke ini ya, yang kemarin tuh hand clock. Tuh hand clock page replacement. Jadi dia bikin ada dua, ada front hand, ada back hand. Jadi dia ada kayak semacam ini. Jika mengikuti arah jam. Nah, ini contohnya hand spread dari kanan ke kiri misalnya. End of page list di sini. Nah, ini dia begin-nya di sini, dari sini. Dia mengikuti arah dari jarum jam dengan menggunakan dua tangan. Kemudian ini Windows Virtual Memory Manager. Windows Virtual Memory Manager control how memory is allocated and how paging is performed. Jadi di Windows Virtual Memory itu adalah mengontrol bagaimana memori itu dialokasikan atau paging ya, kemarin ada paging. Nah, paging itu dia melakukan suatu performance atau pagingnya itu maksimal gitu. The memory manager is designed to operate over a variety of platform and use page size ranging from 4 kilobytes to 64 kilobytes. Di memory manager sama kayak di Linux juga ada namanya MMU, memory manager unit. Nah, virtual memory itu adalah bagian dari MMU. Kalau di Windows itu dia page size-nya ukurannya itu range-nya antara 4 sampai 64 kilobyte. Nah, ini vendornya yaitu Intel and AMD platform have 4 kilobyte per page. Jadi tiap page terdapat 4 kilobyte. Kemudian Intel Titanium platform memiliki 8 kilobyte per page. Jadi makin banyak page, makin cepat ya. Prosesnya makin bagus ya. Kayak gitu. Nah, untuk di Windows sendiri, kalau di Windows 7 itu bisa diatur, atau di Windows XP bisa diatur virtual memory yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan Windows itu terlalu lemot,
maka kita bisa konfigurasi ya. Contohnya itu pernah Windows virtual memory. Kita lihat di Windows-nya itu bisa di share. Nah, ini Windows Virtual Memory. Nah, ini bisa diedit di sini nih. Di Windows 10 juga bisa ternyata. Nah, ini virtual memory. Biasanya kan dibikinnya otomatis ya. Kalau di Windows, dia kalau nggak salah diklik kanan. Apa ya kalau ini? Oh, ini nih. Ya, di sini. Di sistem info ya. Nah, ini nih. Advanced System Setting. Nah, di situ masuk ke backup ya. Harusnya sih ada tulisan virtual memory. Ada tulisan virtual memory-nya. Ada pilihan oh ini dia. Ini yang masalah ya. Ini ada virtual memory, otomatiknya di uncheck, kemudian bisa diedit. Jadi di uncheck, kemudian nanti bisa diedit dalamannya kayak gini. Nah, ini ada kita bikin custom. Misalnya dibikin 2000 mega, maksimum size-nya 2000 mega. Ini ada system manage size atau no paging file. Yang dibolehkan itu minimal 16 mega misalnya total paging. Kemudian di recommended 4 misalnya kalau di sini ya. Ini tergantung dari kapasitas dari hard disk-nya teman-teman ya. Gitu 2000 mega. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Fungsinya adalah supaya cepat ya performanya bagi si Windows. Nah, di Windows Virtual Memory ada namanya using working set. When main memory plan full, penuh, Virtual Memory Manager allow resident set. Ada namanya resident set of active process to grow. To do this, when a page fault occur, a new physical page is added to the process, but no older page is swept out, resulting in an increase of the resident set of that process by one page. When memory becomes scarce, the virtual memory recover memory. Jadi si working set ini fungsinya adalah menghandle memori yang virtual memory yang misalnya di main memorinya itu dia udah habis gitu ya, sama kayak konsep yang kemarin virtual memory. Jadi di Windows virtual memory juga namanya working set. Di dalam Web Scientist dia
menghandle proses yang mengalami page fault, yang tidak kebagian memori utama, maka dia membutuhkan virtual memory untuk bisa menghandle proses-proses yang ada di dalam working set tadi. Nah, kalau di Android ada juga namanya ASH MEM. Nah, ini dia, this feature provide anonymous shared memory. Dia modelnya sama kayak di Linux. Dia shared memory which abstract memory as file descriptor. A file descriptor can be passed to another process to share memory. Jadi dia ASH MEM ini fungsinya adalah memanage virtual memory yang ada di dalam Android untuk bisa melakukan proses tadi bisa mendapatkan memori yang dibutuhkan untuk satu proses. Nah, kemudian ada namanya PMEM. This feature allocates virtual memory so that it is physically contiguous. This feature is useful for hardware that does not support virtual memory. Jadi PMEM ini fungsinya adalah untuk membantu aplikasi atau proses-proses yang dilakukan suatu aplikasi bisa berjalan ya tanpa menggunakan virtual memory. Kalau nggak support virtual memory bisa pakai ini PMEM. Kemudian selanjutnya ada low memory killer. Low memory killer ini kayak suatu aplikasi di mana aplikasinya itu di dalam OS ya. Kalau misalnya terlalu besar memori yang dibutuhkan, dia langsung otomatis tidak berjalan si aplikasi tersebut. Jadi dia langsung mematikan aplikasi tersebut atau proses tersebut. Jadi most mobile dia, karena ini Android dia mobile device, dia nggak punya namanya swap capability. Nah, swap capability kan dia punyanya adanya di Linux ya. Nah, kalau di Android dia nggak punya. Dia untuk bisa menghandle itu dia namanya low memory killer. Nah, ini kenapa swap itu nggak ada di dalam Android, karena flash memory lifetime. Jadi dia karena flash memory, alasan flash memorinya. When main memory is exhausted, the application or application using the most memory must either back off their off memory or be determined. This feature enables the system to notify an app or apps that they need to free up memory. If an app does not cooperate, it is terminated. Jadi si low memory killer ini bisa menghapus mendelete atau mematikan proses yang sedang berjalan di dalam Android, di dalam proses OS Android ini. Selanjutnya ada file management. File management di sini ada beberapa 6 tipe file. Ada reguler. Nah, reguler ini directory ya. Kalau di Unix tuh disebutnya directory. Tiap-tiap directory itu disebutnya dia sebagai objek. Gitu. Kalau di Windows kan folder ya, folder. Nah, kalau ini dia disebutnya objek. Nah, nanti terdiri atas ada bin, kemudian ada MNT untuk device, kemudian bin aplikasi kayak gitu, kemudian directory, kemudian ada special file. Special file ini dia lebih ke ini kalau kita mau ngeprint dia bisa gitu. Kalau mau ngeprint ada file khusus untuk bisa ngeprint gitu. Kalau di Linux itu kalau kita misalnya mau install printer misalnya Canon ya, kita nyari dia biasanya nggak otomatis ini ya, nggak otomatis detect kalau di Linux. Nah, nanti kita cari ininya drivernya. Nah, drivernya sudah ketemu di internet, biasanya di vendornya, misalnya di Canon, di websitenya Canon udah ketemu tipe dari printernya, langsung
kita download terus kita install di Linux. Nah, di Linux itu juga ada namanya file yang khusus buat ngeprint, namanya specified file. Kemudian ada namepipe itu file itu dibikin, kalau di Unix itu kan ada, misalnya kita bikin ini ya, kayak bash gitu ya, bahasa programnya shell, tahu kan ya shell ya. Seperti ini. Nah, kalau Windows kan punya namanya command prompt. Nah, kalau Unix itu sama Linux biasanya ada namanya terminal. Sebenarnya sama, cuma bedanya kalau di Linux itu terminal itu bisa konfigurasi sistem yang ada di Linux itu sendiri gitu. Nah, di namepipe ini dia fungsinya adalah mengubah, misalnya kita mau mengetahui kapasitas hard disk yang ada di laptop kita. Nah, nanti kita cari aja, misalnya untuk mencari hard disk DF ya kalau nggak salah ya, DF min misalnya H gitu. Kemudian nanti muncul, nanti habis itu setelah muncul di terminalnya tadi, nanti bisa kita pipe namanya. Pipe itu kita bisa tampilkan di misalnya di Notepad di Windows ya, di Notepad. Jadi nanti hasilnya kelihatan langsung. Gitu. Jadi kita nggak usah kita copy paste ya, kita copy, diklik, copy kemudian paste ke Notepad, enggak gitu, langsung kita masuk ke terminal, kita klik aja, ada namanya shell ya, bash. Jadi ada pemrograman bash shell gitu, pemrograman shell shell scripting namanya. Nah, itu shell scripting itu kita bisa konfigurasi OS operating system yang kita mau. Misalnya kita mau melihat kapasitas tadi ya hard disk, kemudian mau melihat sistem bukan sistem, proses yang sedang berlangsung apa aja gitu bisa ketahuan. Nah, itu bisa kita alihkan ke misalnya ke Notepad gitu. Nanti habis dari Notepad kita bisa kirim ke email gitu. Bisa kayak gitu kalau orang-orang admin sistem admin kayak gitu. Jadi dia pengen ngelihat servernya, kan nggak bisa terus-terusan setiap hari di kantor ya. Jadi dia tinggal bikin aja sistem monitoring. Nah, sistem monitoring itu dia bikin sendiri. Kalau sistem admin tuh bikin sistem admin, nah itu menggunakan namanya shell scripting. Jadi itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk shell scripting itu sendiri, atau kayak model ada GUI-nya gitu ya, graphical user interface gitu, itu bisa juga. Nah, ini pakai namanya namepipe. Jadi filenya itu bisa diubah atau kita bisa kita convert ke macam-macam ya. Jadi tadi kayak yang sistem admin itu bisa monitoring jaringan misalnya, atau monitoring kapasitas hard disk. Biasanya kalau di sistem admin itu harus 99% up ya, jadi nggak boleh ada turun. Kalau turun biasanya nanti di performanya turun dari server itu sendiri, nanti biasanya ada ada SLA. Kalau di perusahaan itu ada SLA, availability gitu, seperti itu ya. Jadi ketangguhan atau kecakapan untuk kebagusan suatu server itu dilihat dari situ SLA-nya. Misalnya 99%, nggak boleh down, nggak boleh, servernya nggak boleh mati kayak gitu. Nah, kemudian ada link ini link biasa ya. Nah, kayak kemarin ada hard link, ada soft link ya. Kalau misalkan hard link bisa di delete, kemudian
soft link itu misalnya di delete dia nggak hilang juga di dalam link itu sendiri. Kemudian ada symbolic link itu pakai simbolik linknya, fungsinya sama, itu untuk mengarahkan misalnya ke suatu link yang kita inginkan. Nah, ini ada inodes. Di inodes ini di Unix itu ada mode, ada owner. Di file itu kan ada ini ya, pakai semacam tanggal pembuatannya, kemudian ownernya siapa, kemudian ukurannya berapa, kemudian ini semuanya ada di sini. Ada block size, extend size, ada extended attribute blocks, inode. Nah, ini di inode. Contohnya kalau inode itu mudahnya gini, kalau misalnya dalam satu file ya, dalam satu directory atau satu folder, nah kalau di Windows ya, ada satu folder. Nah, di satu folder itu kita bikin di dalamnya ada 3 files, yaitu file file Excel, kemudian file PDF, sama satu lagi misalnya video, file movie ya misalnya. Nah, inodes itu dia dibikin, jadi berapakah jumlah inodesnya yang ada di dalam folder tadi. Misalnya dia bikin folder namanya misalnya tugas gitu ya. Nah, tugas, dalam tugas itu inodesnya ada, berarti ada 4, yaitu yang pertama file Excel, kemudian file PDF, file movie. Nah, dihitung juga si folder tadi, yang si tugas tadi, itu inodes ya. Hal mudahnya seperti itu. Nah, ini untuk Windows sendiri dia ada namanya NTFS ya, apa disebutnya New Technology File System. Nah, di dalam NTFS ini ada bagian-bagian. Kalau yang pernah melihat media penyimpanan tuh ada dia beberapa, terdiri atas beberapa sektor, cluster, sama volume. Nah, sektor itu di dalam NTFS, sebelum NTFS di Windows tuh ada namanya FAT ya, File Allocation Table kalau misalnya FAT ya, FAT32. Nah, sebenarnya FAT32 juga masih bisa dipakai, tapi sekarang biasanya sudah sering dipakai adalah NTFS, New Technology File System. Nah, ini terdiri atas sektor, cluster, sama volume. Sektor itu bagian terkecil dari suatu storage unit yang ada di dalam disk. The data size in byte is power of 2 and is always 512 byte. Jadi terdiri atas biasanya 512 byte. Kemudian cluster. Cluster itu one or more contiguous next to each other on the disk. Sektor, jadi dia misalnya di dalamnya, di paling bawah itu kayak semacam irisan bawang gitu ya. Nah, di paling bawah itu ada sektor, di atasnya itu ada cluster, kemudian di atasnya cluster ada volume. Kayak gitu. Nah, volume ini logical partition on disk consisting of one or more cluster and used by file system to allocate space. At any time, of volume consists of file system information. A collection of file and addition unallocated space remaining on the volume that can be allocated to the file. Jadi di volume ini di NTFS tuh biasanya kalau kita yang sering kita lihat itu di ini ya, di pada saat kita install kita install OS. Mungkin ada yang pernah install OS, misalnya Windows 10 ya. Kalau Windows 10 ada nggak? Kalau kayaknya nggak ada ya. Kecuali kalau kita mau dual booting ya. Misalnya dual booting kita mau install di laptop, kita mau install satu Windows, satu Linux, atau
ya Linux lah gitu, atau Windows sama Linux. Nah nanti biasanya ada partisi-partisi. Nanti partisinya itu kita tentuin berapa untuk yang Windows, berapa yang untuk Linux, kayak gitu biasanya. Nah itu sebutnya volume. Dia lebih ke logical partition di dalam disk, kayak gitu. Nah kalau misalkan kalau kita mau install dua kayak gitu, harus di backup dulu sebenarnya ininya ya, datanya, supaya nggak, kalau kita salah, bisa kita ada backupannya gitu ya. Nah ini di NTFS ini juga ada namanya teknologi namanya RAID ya. RAID itu teknologi dari NTFS, bisa di Windows, bisa di yang lain juga sih. Jadi dia teknik untuk manajemen alokasi file ya, yang ada di dalam disk. Nah ini RAID ini biasanya dipakai di data center ya, khususnya untuk konfigurasi server. Ada biasanya terdiri atas RAID 1, 2, 3, 5 sama 6 nggak masalah ya. Nah misalnya RAID 1 itu dia fungsinya saya lupa ya. Yang RAID 2 kalau misalnya dia itu bisa mirroring. Kalau RAID 1 dia nggak bisa mirroring. Nah mirroring itu maksudnya kalau di data center, ketika data A sudah create, nah harusnya di backupan data center namanya DRC. Nah DRC itu harus ada A juga, file atau data namanya A. Nah di DRC harus sudah A juga pada saat itu juga, jam atau hari itu juga, kayak gitu. Jadi dia mirroring, sama gitu datanya itu. Nah itu teknologi yang ada di server yang biasanya ya. Kalau di laptop saya belum pernah nyoba, belum pernah lihat sih ya. Biasanya di server. Jadi dia server A sama server B. Ketika misalnya programmer bikin suatu aplikasi, nah aplikasi itu misalnya menghasilkan file. Nah file itu harus sudah ada sama-sama, misalnya pada jam sekian, detik sekian, harus ada di server A dan server B. Dan itu sama ya, persis, identik datanya itu, nggak boleh berbeda. Nah itu teknologi dari RAID, apa sih kepanjangannya, redundant array, apa saya lupa, disk yang belakangnya, redundant. Jadi dia datanya itu bisa bertahan gitu ya. Nah ini ada Windows Volume Layout, NTFS, nah ada di partition boot sector, ada master file table, ada system file, ada file area. Ini dia kalau kalau pas mau install juga ada di sini dia, ada partition boot, kemudian ada master file, kemudian ada system filenya, ada file area-nya berapa, kayak gitu. Ini kalau di Windows ya. Nah kalau di Linux lagi. Nah ini dia hampir sama dengan Linux. Di Android terdiri atas ini ada root, ada sistem, ada data, cache, ada MNT, SD card. Nah ini root yang paling ini ya, paling dekat sama mesin di rootnya ini. Kemudian di atas root ada sistem, ada data, kemudian ada cache. Nah ini MNT, SD card. Ini dia lebih ke removable storage. Contohnya kayak OTG gitu ya, kalau di Android mungkin. Kemudian adaptor, charger. Nah ini termasuk ke dalamnya, kayak gitu. Nah ini di sistem ini ada terdiri atas ada banyak ya, di sini ada 4. Contohnya ada bin, etc, lib, usr.
Bin ini dia aplikasi instalasi, etc, betul library, etc program, USR itu user. Gitu. Nah ini ada RO, ada RW. RW itu tuh maksudnya mounted as read only. RO itu read only, RW itu read and write. Jadi tipikal dari satu Android, dia hierarchical, ada root system, data cache. Nah nanti di dalam sistem turun lagi ke bawah ada bin, etc, lib, USR dan yang lain. Yaitu referensinya dari Starling. Terus kalau mau lihat perkembangan kayak misalnya untuk Android sendiri, si Samsung kalau nggak salah dia bikin namanya, kalau waktu itu ada namanya Tizen ya. Nah Tizen itu open source juga sama Pine. Nah, ini tadi saya coba searching. Bentar. Jadi sekedar ini aja sharing. Nah ini Tizen ini. Jadi si Samsung dia tidak mau tergantung sama si Google, maka dia bikin Tizen ya. Nah Tizen fungsinya sama kayak OS kayak Android untuk mobile ya. Bisa juga untuk IoT. IoT itu kayak aplikasi-aplikasi yang kita biasa lakuin atau kita biasa kerjakan ya, bisa lewat IoT gitu. Nah ini udah ada smartphone berbasis OS Tizen nih, namanya udah ada dari tahun 2013 ini, 2016 sorry, 2012 sudah ada. Cuma memang belum populer. Jadi dia fungsinya supaya dia punya backupan ya, maksudnya dari si Samsung. Ini namanya Tizen OS. Supaya tidak bergantung sama Android. Karena Android kan punyanya si ini ya, Google. Nah ini selanjutnya ada Pine nih. Pine 4. Pine 4 ini juga sama kayak Citizen. Nah dia open source ya, dan dia community driven. Jadi kita bisa bikin OS di pakai Pine ini, open source dia. Ini KDE itu dia desktop ya, desktop dari Linux, desktop environment. Dia bikin namanya PinePhone KDE Community Edition. Kayak gini ya model. Nah ini bisa di-download, bisa di-edit. Yang sering suka oprek-oprek ini bagus nih buat yang suka ngoprek-oprek. Jadi kita bisa bikin OS sendiri. Nah ini ada ininya pakai PinePhone ini sendiri. Nah PinePhone ini kita bisa edit-edit sesuka kita juga sih, kayak gitu. Nah ini untuk ininya device-nya yang bisa kita tambah-tambahin. Jadi udah bikin di mainboardnya itu ada Raspberry, kemudian ada soket sendiri. Kalau kita mau bikin misalnya PineTap nih, bisa dari sini. Memang harganya masuk mahal juga sih kalau kita mau ini ya. Nah ini ada PineTime
development kit. Nah, ini kalau kita bikin apa jam ya, jam smartwatch, jadi bisa juga. Jadi udah ada hardware-nya, tinggal kita modifikasi OS-nya gitu. OS-nya kita bisa bikin. Itu pakai Pine 64. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tentang OS, karena ini materi terakhir, saya mohon maaf kalau misalkan ada banyak salah. Di tahun baru, semangat baru ya teman-teman, jangan sampai semangatnya berkurang. Terus harapan saya di tahun ini bisa jangan sampai ada yang kosong gitu ya nilainya ya. Kemudian apa? Bukan tugas ya apa? Yang sudah saya berikan itu silakan dikerjakan, nanti akan jadi tambahan ya nanti di apa nilai UTS sama UAS kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, assignment juga. Nanti saya lihat assignment. Untuk assignment juga termasuk. Ya, kalau bisa tipsnya dari saya, jangan diisi ya. Jangan diisi, harus diisi semua. Terus pengertian-pengertian itu harus dibaca. Untuk karena buku agak susah, pakai download aja e-booknya. Ada banyak di Google, kemarin saya coba download, ada e-book punyanya Starling ya, tinggal di download aja Starling. Kalau misalkan belum ada, nanti bisa saya share nanti di grup untuk yang Starling. Itu kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Tetap semangat, semoga sehat semuanya, dan jangan lupa ini ya apa namanya, absen yang di di UAS itu sendiri, karena kebanyakan di UAS ada juga yang tidak absen ya, jadinya dianggapnya tidak ada nilai kayak gitu. Kalau tidak ada nilai saya nggak bisa bantu. Kalau misalkan ada nilainya terus ada assignment-nya, nanti bisa saya tambahin. Begitu, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh ke forum atau ke email saya. Saya cukupkan sekian, terima kasih, dan semoga sehat terus ya. Selamat siang.